praktek nih di lingkungan rumah ibu. Untuk tujuannya untuk mengetahui ada nggak sih hubungannya status kesehatan ibu dengan kondisi kebudayaan yang ibu anut, seperti itu. Saya boleh izin bertanya-tanya dengan ibu selama 30 menit ke depan? Iya, boleh sus. Sebelumnya maaf, ibu namanya ibu siapa? Ibu Sari. Oh, ibu Sari. Ibu Sari usianya berapa, Bu? Saya 30 tahun. 30 tahun. Anaknya berapa, Bu? Ya, anak dua sus, Anak usia kedua. 5 tahun sama 2 bulan. Oh, masih kecil ya. Bapak Lagi sakit sus, dirawat. sakit. Ya ampun. Nah, terus saya mau tanya dulu ya. Sebelumnya ibu di keluarga ada nggak yang punya sakit diabetes, sakit gula tuh, hipertensinya tinggi, atau asma gitu, sakit sesek? Itu mertua saya kena Ada. paru-paru basah sama ternyata hepatitis B juga. Tadi suami ibu lagi sakit apa ya dia? Paru-paru. Oh, sama paru-paru juga. Udah 1 minggu terus di RSUD Bekasi. Oh, di RSUD Bekasi. Terus kalau di sekitar sini gitu di rumah ibu, di keluarga ibu ada nggak yang punya penyakit menular, maaf ya, seperti HIV gitu, apa hepatitis, Itu TBC? mertua hepatitis B. Oh, mertuanya hepatitis B. Tinggal serumah lagi sama saya. Terus ibu tahu hepatitis B itu menular? Katanya kan dari darah ya suster ya. Mm-mm. Terus sama dari air kencing kali ya. Jadi ibu udah ada gambaran ya, udah Iya. ada penjelasan dari pihak rumah sakit ya. Terus kalau di lingkungan tuh ada yang suka minum, di keluarga itu ada yang suka minum alkohol gitu? Dulu suami saya Hmm. minum jamu yang di gerobak itu loh sus. Heeh. Yang di gerobak pinggir jalan. Itu dia katanya biar, kan suami saya tukang bangunan ya, jadi biar kuat katanya. Oh, berarti bukan alkohol ya, Bukan. tapi minumnya Jamu. jamu kuat Iya. gitu. Oh. Terus kalau ibu dari suku apa? Betawi. Oh, Betawi. Ibu lahirnya di sini juga? Sini, iya. Kedua orang tua ibu? Orang Betawi juga. Oh, Betawi asli ya. Tuh. Saat ini ibu tinggal di rumah sendiri di sini? Nah, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Terus udah berapa lama? Udah dari nikah kali ya, udah 6 tahunan lah. Oh, baru menikah ya. Oh, jadi kan anaknya masih 5 kecil tahun. ya. Sebelumnya ibu tinggal di mana? Saya mah di ini sus, di Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Kalau di rumah tuh biasanya bahasa apa yang dipakai buat Bahasa sehari-hari? Betawi. Oh, bahasa Betawi ya. Terus di keluarga ada aturan-aturan tertentu nggak sih kalau kita komunikasi gitu sama keluarga? Mungkin karena orang Betawi kali ya, jadi nyablak gitu suster. Tapi ada aturannya nggak? Oh, kayak Sama misalnya sama yang lebih tua, atau cara ngomong sama anak kecil gitu. Kalau di Betawi itu ada nggak kayak aturan-aturan khusus gitu? kalau di mertua saya kan mungkin karena orang zaman dulu ya ngomongnya lu gua nih. Kalau saya mah kan anak saya larang ngomong kasar gitu, lu gua tuh nggak boleh gitu. Walaupun itu budaya juga di Betawi ya. Kalau tapi tetap lu juga gua boleh. kan katanya mah wajar aja kalau kata orang Betawi, tapi kalau buat saya sama suami mah kayaknya jangan nanti kalau ke anak. Gitu. Terus kalau misalnya nih di rumah ada yang sakit gitu ya kayak bapak gini, terus ada yang merawat bapak tuh bukan dari suku Betawi gitu, bukan dari suku yang sama. Bapak berarti Betawi Ya, juga. betul. Itu menurut ibu bagaimana kalau misalnya sukunya berbeda gitu, entah dari suku Sumatera atau dari suku Jawa gitu? Menurut ibu setuju nggak kalau dirawat dengan yang berbeda suku? Saya mah sebenarnya kan karena rumah sakit kan nggak bisa milih ya. Cuma kayak kurang seret aja gitu sus kalau misalnya susternya itu dari atau dokternya tuh dari luar daerah, kayak misalnya orang Betawi kan meskipun kita mah logatnya Betawi suka kasar-kasar gitu ya, tapi kalau orang Batak tuh lebih kayak orang marah-marah deh kalau ngomong, jadi nggak nyaman aja dirawat sama orang seberang gitu. Iya, memang orang seberang ya. Terus jadi kalau gitu lebih sukanya sama orang-orang perawat dan dokter dari suku mana? Ya dari daerah-daerah Jawa gitu. Itu kan susternya lembut-lembut ya, ngomongnya juga logatnya enak-enak gitu didengar, bikin hati adem.
Terus ada nggak sih keyakinan atau larangan tertentu dari ibu dan keluarga mengenai bagaimana tentang keagamaan atau bagaimana cara meluapkan marahnya gitu? Nggak ada sih, kita mah biasa-biasa aja. Kayak misalnya nggak boleh ini soalnya kita percaya kalau begini tuh ada ini gitu. Paling ini kali ya, anak-anak aja nggak boleh main malam-malam, apalagi maghrib-maghrib katanya ntar iya. dibawa bebel. Iya benar. Terus kalau ada misalnya kematian nih, ada yang meninggal gitu di keluarga, ada nggak ritual yang harus dijalankan gitu yang berbeda dari tradisi yang ada gitu? Kalau di Betawi mah nggak ada ya. Nggak ada. Cuman karena saya orang Islam nih, paling pengajian aja sampai 7 hari. Ibu Sari, Iya. menurut Ibu ada nggak pengaruh negatif di pelayanan kesehatan secara medis gitu? Maksudnya pelayanan medis sejauh ini tuh ada sisi negatifnya nggak sih menurut Ibu? Iya itu sus, tadi kan ini ya kayak puskesmas itu kan nggak 24 jam ya. Jadi kayak kita nih orang-orang yang nggak punya duit susah kalau sakitnya malam-malam, bingung. Di dekat rumah nggak ada klinik 24 jam? Nggak ada, kan kita mah Bekasinya pedalaman. Terus Ibu nyaman nggak dengan pelayanan publik yang ada di rumah dengan puskesmas yang sekarang dekat sama tempat biasa Ibu berobat tuh? Ibu ada Ibu nyaman nggak dengan segala fasilitasnya, pelayanannya gitu? Bidannya galak-galak banget. Bidannya galak ya? Ini galak. Terus kalau buat merawat dokternya gitu Nggak ada. ada masalah ya? Ada masalah. Terus Ibu punya nggak keyakinan penyembuhan yang secara spiritual gitu, secara agama? Ya air doa kali ya sus. Air doa. Jadi dari airnya itu didoain sama Ustaz. terus diminum ke orang yang Iya sakit ya. Terus kayak saya nih tadi habis dari Ustaz minta tolong didoain biar suami saya cepat pulang dari rumah sakit. Jadi dengan minum air itu Ibu yakin kalau bisa sembuh. Iya didoain. Kalau ritual-ritual gitu, ritual selain minum air doa atau enggak ada upacara misal kayak bukan upacara ya apa ya kayak ya ritual gitulah yang keagamaan itu yang harus dilakukan dalam budaya Ibu ada? Ini kayak lebaran hari ke-7 biasanya kita ngerayain lagi sus. Jadi ada lagi lebaran. Kan lebaran hari lebaran. Nah 7 hari setelah lebaran kita ngerayain lagi, kita bikin lagi ketupat. Itu kapan namanya lebaran? Ya lebaran hari ke-7 aja. Terus ada nggak perbedaan keyakinan gitu, kepercayaan keluarga Ibu sama kesehatan? Maksudnya tuh yang menurut Ibu tuh yang benar tuh ini gitu, tapi dari segi pelayanan medis itu yang benar ini gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau kita kan pas lahiran ya suster ya katanya mah kata orang tua saya nih nggak boleh makan ikan gitu takutnya gatel-gatel gitu, padahal dari dokter mah harusnya ngajurinnya makan banyak ikan supaya dulu kan saya sesar nih yang kedua disuruh banyak makan ikan kata dokter supaya luka sesarnya nggak nggak infeksi gitu, tapi kata ibu saya mah nggak boleh nanti malah gatel-gatel. Jadi Ibu ikut yang mana? Nggak makan gitu. Jadi Ibu ikut yang kepercayaan dari orang tua Ibu. Tapi dari Ibu sendiri percaya yang mana? Saya makan menurut orang tua ya sus ya, jadi orang tua aja orang tua ya. Kalau menurut Ibu pekerjaan, waktu luang sama pendidikan itu ada hubungannya nggak sih? Misalnya kalau kita rebahan aja kan jadinya ngemil mulu ya, jadi makin gemuk deh badan. Terus kalau dari pekerjaan gitu ada hubungannya nggak sama kesehatan? Kayak suami saya nih kan tukang bangunan ya,
dia kan suka apa, oh nggak susah nggak bobok. Nah itu jadinya mungkin karena itu jadi sakit paru-paru kali. Oh iya benar ya. Kan ngebul gitu. Tapi apa namanya, ibu kalau disuruh milih nih pengobatan secara medis atau secara tradisional aja? Tergantung ya sus ya, kalau misalnya siang-siang mah ya saya langsung ke puskesmas aja, orang puskesmasnya masih buka siang-siang. Cuma kalau malam terus tiba-tiba anak saya panas gitu, daripada nggak saya apa-apain bawa ke tabib aja deh. Terus dengan kondisi bapak yang sakit sekarang ini, ibu bisa menerima gitu? Ya kita Apa ini suatu apa ya, suatu cobaan buat ibu? Apa ini suatu mungkin ada yang nggak suka nih sama saya gitu atau bagaimana gitu? ya mungkin kan banyak faktor ya suster ya, mungkin suami saya juga kerjanya mungkin nggak pakai masker jadi kena sakit paru-paru basah, terus tetangganya juga ada yang nggak suka, jadi Tetangga ibu, menurut ibu begitu? jadi mungkin coba paling lah double gitu. Terus oke, baiklah ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Sari, untuk waktu ibu bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan saya. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Ya.